Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu man la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nurid dati wa sirri sari fi sairil asma'i was sifat. Allahumma aftah alaina bifutuhil arifin. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Al-ayah. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultu ana wa nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Al-mukarram wal muhtaram jamaah beserta keluarga besar DKM Masjid Jami Nurul Huda, bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir ataupun yang mendengarkan pengarah suara ini yang sama-sama saya hormati. Semoga kita semua senantiasa ada dalam rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah, atas karunia dari Allah kita diberikan anugerah nikmat yang begitu luar biasa, yaitu diantaranya bisa menjalankan sholat fardu subuh berjamaah dan dilanjutkan dengan thalabul ilm. Ini sebuah anugerah yang luar biasa, karena tidak semua orang mendapatkan anugerah ini. Maka patut kita syukuri, sehingga la in syakartum la azidannakum. Ketika kita bersyukur terhadap nikmat Allah, maka Allah akan tambah lagi nikmat yang telah Dia berikan kepada kita. Sholawat beserta salam tetap terlimpahkan kepada Sri Paduka Alam Baginda Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat, tabi'in, atba' tabi'in, dan kita semua selaku umatnya. Pada saat ini, sebelum saya memulai kajian, saya minta atau saya mohon kepada jamaah untuk membacakan ayat Fatihah, dikhususkan kepada para pahlawan bangsa ya, yang telah memperjuangkan bangsa dan negara ini sehingga merdeka. Tepat insyaallah tanggal 17 Agustus usia kemerdekaan itu 79 tahun. Kita tidak akan bisa merasakan tentramnya ibadah, tidak bisa menjalankan enaknya menjalankan rutinitas pekerjaan. Petani tidak akan jongjon tani ina teh ya. Nu dagangnya kitu keneh. Pokoknya hampir seluruh elemen masyarakat pada waktu itu teu aya nu diraoskeun kanikmatan teh, karena perlu berjuang. Ibadah teu jongjon. Boro-boro siga ayeuna urang kieu tiasa ngariung boro-boro.
Meureunnan geus hariwang we. Nah ya semata-mata kenikmatan yang kita rasakan ini berkat jasa para beliau ya. Semoga kita selaku generasi penerus walaupun entah sepuh ogenya tetap ya penerus panti para pahlawan dulu gitu. Biasa bersyukur, bisa mensyukuri nikmat kemerdekaan ini, terutama sekali lagi kita khususkan bagi para beliau ala hadihin niyah wa ala kulli niyatin shalihah syai'ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pada kesempatan yang berbahagia ini insyaallah kita akan mempelajari atau mengkaji tentang konsep dan tingkatan zikrullah. Kenapa sebelum saya mulai kajian tersebut kita mengulang sebelumnya apa yang pernah dikatakan atau apa yang pernah kita bahas sebelumnya, bahwa untuk mengenal Allah lebih dekat di antaranya ada 4 cara yang perlu didahulukan. Yang pertama, cara untuk mengenal Allah itu dengan cara kita mengenal diri kita sendiri. Ibda binafsik, referensinya juga banyak. Dalam kitab Kimia Us-Sa'adah juga ada karya Imam Al-Ghazali. Untuk mengenal Allah lebih dekat itu kenali diri kita sendiri. Itu awalnya. Nah, tahap yang kedua adalah menjalankan taubat atau memperbanyak taubat. Nukatilu ibu emut keneh. Nukatilu. Lap deui sikeun teh nya. Tahapan yang ketiga adalah talqin dzikir. Nah, eta nyandak referensina tina kitab Sirrul Asrar karya Sultanul Auliya Sayyidi Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirruh. Ya. Nu kaopat perbanyak zikrullah. Nah, zikirnya. Zikir eta. Nah, cenah nu sanesna henteu salarasna mantos sudah termasuk di sana di keempat hal itu, insyaallah termasuk semua di dalam keempat hal tadi. Nah, kembali lagi ke pokok pembahasan atau tema kali ini, yaitu mengenai konsep dan tingkatan zikir. Para bapak, para ibu semua, ketika mempelajari sebuah keilmuan atau sebuah istilah, lamun santri mah itu tidak akan terlepas dari mabadil asyrah. Innal mabadi kulli pandin asyrah al haddu wal maudu'u thumma samrah. Jadi ada 10 kaidah yang kita bisa gali untuk mempelajari sesuatu. Itu. Ketika kita tahu 10 hal itu, maka sesuatu yang kita pelajari itu akan lebih mudah dicernanya. Nah, cuma kita di sini tidak akan membahas 10 hal itu, lebih disederhanakan lagi. Dalam istilah ilmu pengetahuan ada trilogi ilmu pengetahuan. Ya, aya ontologi, aya epistemologi, aya aksiologi. Singkat nama aya naon, aya kumaha, keur naon, apa, bagaimana, buat apa. Nah, 3 pertanyaan itu. 3 pertanyaan itu kalau kita mau mempelajari sesuatu, 3 hal itu kita kaji. Apa sih zikrullah itu? Bagaimana sih zikrullah itu? Dan untuk apa zikrullah tersebut? Gitu. Az-zikru atau az-zikr
secara bahasa bisa diartikan dengan menyebut, ya. Menyebut. Lamun ke orang Sunda makan gening kanan kadang-kadang lamun aya nu sakarat atau nu teu eling nyebut kan gitu nya. Nyebut gitu. Nah, artinya menyebut. Maka ketika kita memaknai bismillah dengan menyebut nama Allah kan itu. Jadi kata zikir itu artinya menyebut kalau secara bahasa. Ada juga arti zikir tersebut adalah mengingat. Mengingat. Ada menyebut, ada mengingat. Kalau secara bahasa Indonesia menyebut biasanya dengan apa? Dengan lisan. Terus kita menyebut atau memanggil atau itu biasanya dengan lisan. Itu disebut dengan zikir, menyebut, tapi bil lisan, dengan lisan. Nah, lisan pun ada dua. Ada lisan dohir ini, ya. Ada lisan kolbu, lisan batin. Maka kita diam pun hati ini atau pikiran ini kadang-kadang bisa nyebut, ya. Itu misalkan orang teh nyebut teh ya Rasulullah dina hate teh gitu ya. Nah hate teh. Nah, eta berarti lisan pun, lisan qalbu pun bisa menyebut. Terus makna yang berikutnya adalah mengingat. Biasanya kalau bahasa mengingat tina naon tah? Tina pikirannya. Mengingat sesuatu, mengenang sesuatu yang sudah lalu, masa-masa keur ngoraya ibu-ibu teh baheula teh kumaha kan gitu. Diinget gitu. Nah, biasanya kalau dalam bahasa Indonesia seperti itu. Tapi ketika kita kembali lagi kepada kalimat zikrullah atau zikir, ya, az-zikru dalam Al-Quran dikatakan ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha uzkuru, ya. Wahai orang-orang yang beriman, kalian ingatlah atau kalian sebutlah Allah zikron kasiro, dengan menyebut yang sebanyak-banyaknya. Maka ketika kita mengetahui bahwa zikir itu adalah menyebut, ulama menjelaskan tingkatan-tingkatan zikrullah. Jadi dalam zikir pun ada tingkat-tingkat. Maksudnya kenapa bisa tingkat-tingkat seperti itu? Enggak beda jauh seperti perjalanan kita menuju kepada Allah. Perjalanan kita menuju kepada Allah itu tidak terlepas dari 4 hal kan? Ada syariat, ada tarekat, ada hakikat, ada ma'rifat. Nah, itu supaya kita bisa menempuh perjalanan menuju Allah. Itu. Jadi treknya itu trek syariat, jalannya itu jalan syariat, tarekat, hakikat, dan ma'rifat. Atau caranya itu melalui cara syariat, cara tarekat, hakikat, dan ma'rifat yang sebagaimana pernah disebutkan sebelumnya. Nah, ini untuk mengulas, zikir pun ada zikir syariat. Apa zikir syariat? Tadi zikir yang kita ucapkan. Itu baik secara lisan dohir ataupun lisan qalbu. Kalau secara lisan dohir disebutnya dzikrul jahar, kalau istilahnya dzikrul jahar, zikir yang jelas atau yang diucapkan. Kayak misalkan beres sholat gitunya, astagfirullahaladzim, cek lisan teh, ya. Lisan kita berkana itu zikir jahar, walaupun disuarakan dengan suara pelan. Ada zikir yang disuarakan dengan lisan qalbu, disebutnya
zikrul khafi atau zikrul sir, zikir yang samar. Jadi samar, khafi itu khofa, samar, tidak jelas, ya, tidak jelas terdengar oleh telinga kita. Iya weh, tungkul gitu, tapi tenundutan, ya, tungkul istighfar lah teteh. Nah, apa itu termasuk zikir? Zikir apa? Zikrul khafi atau zikir sir atau zikir lisan qalbu. Jadi teu katingali ku batur mah, ya. Panyateh nun cicing tundut kieu teh nundutan we, padahal mah keur zikir. Ya. Tapi hari santri mah di ditu panyateh dikir, Pak. Nah, jadinya terus teh ya, tapi baru dah karena lagi. Nah, itu zikir syariat, Pak. Ya. Perlu tuh, perlu, karena memang semua itu tidak terlepas tadi, itu bisa dipisahkan gitu, tidak bisa dipisahkan, ya, antara syariat, tarekat dan hakikat itu tidak bisa dipisahkan. Namun dina kitab Miftahus Sudur ma asyariatu aqwalun wa tariqatu af'alun wal haqiqatu ahwalun. Syariat itu wawasan, ya, menurut versi dalam kitab Miftahus Sudur. Syariat itu wawasan, wawasan tentang fikih, wawasan tentang tauhid, wawasan tentang tasawuf. Itu berbicara syariat karena baru wawasan. Wa tariqatu af'alun, ketika wawasan fikih kita terima, wawasan tauhid kita dapatkan, kita pelajari, wawasan tasawuf kita pelajari, kita amalkan. Wa tariqatu af'alun, itu tarekat, Pak. Itu tarekat. Ketika kita kerjakan, ketika kita amalkan, berarti kita sedang bertarekat. Wal haqiqatu ahwalun, hakikat itu adalah tingkah laku perangai yang timbul dari nurani atau dalam hati nurani, yang kemarin sering diutarakan, ala fil jasadi mudghah wa idza saluhat. Dalam hati itu ada sebuah, dalam diri itu adalah sebuah gumpalan darah. Ketika dia baik, maka baiklah. Nah, akhirnya jadi tingkah laku, jadi budi pekerti, jadi perangai. Kalau orang muda tuh misalkan ke yang lebih tua bisa lebih menghormati, ke yang sepadan bisa lebih menghargai, ke yang di bawah usianya bisa saling menyayangi. Nah, berarti dia hakikatnya sudah timbul, Pak. Hakikatnya itu sudah timbul. Karena sudah memancar dalam tingkah laku sehari-hari, adabnya, tata keramanya, etikanya. Berarti dia berhakikat. Itu. Kalau kita lihat keterangan dari kitab Miftahus Sudur. Gitu. Ada juga yang berbicara asyariatu kasafinah. Syariat itu ibarat perahu. Ya. Perahu apa, Bu? Perahu. Bisa apa perahu? Asyariatu kasafinah. Syariat itu ibarat perahu. Namun ayeuna mah meureun sigana gitu. Kalau sekarang syariat itu ibarat kendaraan gitu kalau sekarang, ya. Entah motor kah, entah mobil kah gitu. Wat tariqatu kal bahri, ya. Tarekat itu ibarat samudra luas, ibarat lautan. Ada perahu, ada samudranya, ada lautannya. Iya, perahu kira-kira bisa berjalan tidak kalau bukan di lautan? Ente kan cicing weh perahu teh alus mah alus, kapal pesiar misalkan, ya. Kapal pesiar wah megah tapi diem, Pak. Si perahu itu diem, ente cicing di lautan, ente berjalan di lautan, tidak mengarungi samudra. Cicing weh gitu. Kira-kira kemana? Disebutnya naon? Hiasan berarti. Hiasan karena tidak dipakai gitu.
tidak dipakai kan perahu teh beureun kudu dipakai itu, mengarungi samudra melalui lautan itu untuk berlayar. Namun itu hanya ibarat hiasan gitu. Maka asyariatu kasafinah, syariat itu ibarat perahu, wat tariqatu kal bahri, tarekat itu ibarat lautan. Jadi layak dan pantas ketika perahu itu berlayar di lautan. Jadi syariat teh dipakai gitu. Wal haqiqatu durrun wala. Ya, ini kitab keterangan hadis yang kedua. Kalau yang tadi dalam kitab Miftahus Sudur keterangan versi ulama, ya, penjabaran. Nah, ini berbicara wat tariqatu durrun wala. Wal haqiqatu durrun wala. Hakikat itu mutiara yang terindah, yang ada di dasar lautan. Ketika kita berlayar, ya, kalau kita ibaratkan nih, kita naik perahu, berlayar, terus kita cari titik mutiara itu di mana, itu. Nah, kira-kira ini logika santai aja, ibarat doirat. Setelah ketemu titiknya, terus kita mau ngapain, Pak? Apa diem di atas perahu? Nyelam, ya. Nyelam orang teh, Pak. Itu nyelam untuk apa? Untuk mendapatkan mutiara tersebut, kan gitu. Intan mutiara tersebut. Entos nyelam mereka mata. Balik deui kan kana perahu terus. Manya nek cicing di jero lautan terus-terusan. Kan gitu. Ini logika dasar. Begitu kita nyelam ngambil udah ketemu misalkan mutiara itu, kembali lagi, Pak. Kembali lagi naik ke perahu. Itu. Akhirnya meneruskan perjalanan lagi sampai ke tempat tujuan dengan membawa mutiara yang tadi kita dapatkan. Nah, disinilah kadang-kadang kita ini selalu terlena dengan satu hal yang kita nikmati. Misalkan seseorang yang mempelajari ilmu agama, belajar syariat, terus belajar tarekat, terus belajar hakikat, akhirnya tiba-tiba karena salah memahami konsep keilmuan tersebut, akhirnya dia hijrah. Mohon maaf, maksudnya hijrah ke tempat terpencil, ya, di gunung misalkan, di guha misalkan, cicing weh, gitu, ya, ke kemana-mana, gitu. Namun karena salah memahaminya, Pak, tepat, gitu. Padahal kalau memang sudah mendapatkan itu, kembali lagi, Pak, kembali lagi kepada syariat. Artinya melakukan hubungan sosial, itu melakukan hubungan sosial. Karena dalam beragama, mohon maaf, kembali lagi pada nggak terlepas dari 3. Kalau secara pengetahuan, ilmu pengetahuan itu ada yang namanya ritual. Misalkan, maka sebagian orang mengatakan bahwa sholat itu termasuk dalam istilah ritual. Ada yang namanya spiritual, pergerakan hati, spiritual. Ada yang namanya sosial. Nah, itu teh sebenarnya mah sama itu tiasa dipisahkan. Ritualnya kudu jalan, spiritualnya harus jalan, sosialnya pun harus jalan, gitu. Kangjeng Rasul pun, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, begitu ujlah, ya, kholwat di Gua Hiro, kan kebiasaan Kangjeng Rasul itu gitu, Pak. Sebelum mendapatkan wahyu itu sudah menjadi kebiasaan beliau, ya. Namun cek orang Sunda mah niis, ya, niis, nggak capek sekian bulan, sekian tahun niis lah, gitu. Namun bahasa dina agama, bahasa santri mah riyadho, ya. Nek riyadho heula, gitu. Namun bahasa sufi khalwat, gitu. Namun bahasa orang sepuh baheula mah ngamar, ya. Jadi entong terjebak ke istilah-istilah.
ngamar hartina niiskeun pikir gitu, menenangkan pikiran, melepaskan semua beban selama ini gitu. Nah, kebiasaan Kanjeng Rasul gitu. Nah, begitu sudah sampai di Gua Hiro, akhirnya turun wahyu pertama. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam gitu. Ada 5 ayat tanya. 5 ayat itu. Nah, Kanjeng Rasul pun kan ketika punten-puntennya iya punten. Ketika berbicara Iqra, hartosna naon Pak? Baca. Lamun urang maca. Punten baca. Kira-kira naon mau dibaca teh? Berarti kan sesuatu ya. Misalkan simkuring kamu udah kali santri baca, misalkan gitu teh. Bener urang kali santri teh, oh iya berarti iya nu dibaca ya. Gitu kan, dibaca. Terus konteks sejarah, apakah Malak Jibril itu memberikan Quran? Ante Pak, langsung diturunkan teh Iqra. Ya Muhammad Iqra. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Akhirnya kan maqara secara manusiawinya, apa yang dibaca? Naon nu dibaca teh naon gitu. Mencek urang mah gitu. Naon sih nu dibaca teh? Bismi rabbikal ladzi khalaq. Kade aya bismi rabbika. Bismi teh dengan menyebut itu rabbika Tuhanmu. Berarti zikir Pak. Itu. Berarti eta teh satu ketentuan untuk kita mulai menjalankan sesuatu dengan zikir. Itu. Walaupun ayat-ayat yang lain pun banyak berbicara langsung dengan kata zikir tersebut. Udzukurullaha itu. Dzikron katsira itu. Udhuru fadhkuru kama hadakum. Nah Quran itu kewajiban-kewajiban lamun ningali dina usul fikih ya. Ketika sesuatu yang memerintahkan awalnya itu wajib. Aqimis sholat, dirikanlah sholat. Itu kan amar, kalimat perintah itu. Maka setiap kalimat perintah awalnya itu dalam kaidah usul itu awalnya itu wajib. Ketika kita mempelajari Quran dibuka kurang tadi papai emang nggak bisa terpercantan mah dipapai kurang itu hampir 200 lebih ayat mengenai anjuran tentang zikir. Termasuk apa yang tentang inna sholata, tentang sholat. Sholat untuk mengingat Allah. Untuk mengingat Allah berarti kembali lagi kepada zikir. Supaya naon? Supaya apa? Supaya ketika kita sholat ya, dohirnya menjalankan syariat sholat, dohirnya menjalankan syariat sholat karena diperintah Allah, diperintah Rasulullah. Batinnya pun menjalankan sholat karena ingat atau menyebut senantiasa Allah. Nah itu berarti geus beres. Sholatnya, sholat syariatnya jalan, sholat tarekatnya jalan, sholat hakikatnya pun jalan. Nah sekarang kita ini baru khususnya saya, mohon maaf, khususnya saya ini baru bisa menjalankan sholat secara syariat. Salat itu dan memang kudu dan diperintah usara itu. Tapi saya pun sedang berusaha supaya sholat ini menjadi sholat tarekat, sholat ini menjadi sholat hakikat. Ketika sholatnya sudah sholat syariat, sholat tarekat, sholat hakikat, dia akan menjalankan tadi Pak. Kabatur mal aya adikum gede holu sombong mal aya. Karena sadar sesadar-sadarnya bahwa dia manusia
orang lain pun manusia. Dia akan lebih memuliakan manusia yang lain. Justru dia akan lebih merasa dirinya hina. Lamun tadi geus bisa ngajalankeun salat tarekat, salat syariat, salat tarekat, salat tarekat. Nah, wih deh Pak, wih deh terlalu kaditu kadite, wih deh. Nah, tentang zikir. Zikir upami ninggal dina kaidah na kitab ieu ya. Wa qad hadallahu dzakirina biqoulihi ta'ala wadhkuruhu kama hadakum. Allah memberikan petunjuk kepada orang-orang yang Allah kehendaki untuk mereka itu zikir kepada Allah. Maka dalam Qur'annya dikatakan wadhkuruhu kama hadakum. Kalian berzikirlah sebagaimana yang aku kasih petunjuk. Jadi aya cara apa tuh? Ternyata zikir ge aya carana. Gitu. Aya petunjuk-petunjukna. Gitu. Ila maratibi dzikrihim, supaya apa? Supaya zikir ini terus naik, Pak. Gitu. Terus naik, kualitasnya itu semakin bertambah. Ya. Bukan hanya kuantitas, bukan. Tapi kualitasnya pun bertambah. Caranya bagaimana? Nah, ini sebelum ke cara, itu dalil Qur'annya. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis nabinya pun dikatakan afdalu ma qultu ana wa nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Sebaik-baiknya ucapan yang aku ucapkan, kata Rasulullah, dan nabi-nabi sebelumku ucapkan. Jadi nabi-nabi sebelum Kanjeng Nabi Muhammad, beliau pun mengucapkan kalimat tersebut. Apa? La ilaha illallah. Nah, ketika saya mulai berbicara seperti ini, pernah Pak? Pernah ada yang langsung unjuk tangan. Ustaz punten cenah motong. Wios mangga. Geuning cenah kunaon bet ngabahas la ilaha illallah. Kin Pak cek abdi teh aya waktosna. Nya ayeuna urang ngaos heula. Gitu. Urang ngaos. Kenapa saya berbicara hal tersebut? Karena kalimat ini, Pak. Kalimat ini sering kita ucapkan, baik orang anak-anak, orang tua, insya Allah semua tahu, ya. Yang namanya umat Islam, orang Muslim, budak letik, duiga kolot, apa? Terus, apalagi kita semua, ketika mulai berzikir kalimat la ilaha illallah, biasanya apa yang harus didahulukan? Abdul dzikri kan ya, Abdul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Eta teh ku urang teh Pak disebutkeun Pak. Sebelum dzikir la ilaha illallah teh biasana Abdul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Padahal mun diartikeun pangalusna Abdul teh sebaik-baiknya zikir. Abdul dzikri fa'lam, ketahuilah, annahu, sesungguhnya hal tersebut, sesungguhnya itu zikir yang utama itu la ilaha illallah, itu la ilaha illallah. Karena kalau kita bedah, insya Allah nanti ke depannya Pak, kalau kita bedah, nu pernah dicarioskeun teh ti payun masih emut, la ilaha illallah hurufna saberiji? Aya saberiji? Can dihitung gua sih namanya, Bu. Sabaraha? Hitung. Lam, alif, alif, lam, ha, alif, lam, lam. Kelain kalewat kita. Anu kalewat. Gitu. Lam, alif. La berarti ilaha, alif, lam, ha. Illa, alif, lam, alif. Allah, alif, lam, ha. 12 Pak. Sok we betul saya mah tulis lah. Yang bisa di situ kebayang tulis itu 12 Pak hurufna teh. Muhammadur Rasulullah etang Pak. Mim, ha, mim dal. Eta 12 deh. Arah tereh we.
Itu mun dipapai hiji-hiji bisi lami. Eta 12 Pak, 12 huruf. Jadi la ilaha illallah 12 huruf. Muhammadur Rasulullah ge 12 huruf. Terus kalau kita kaitkan ke kajian awal, kalau ingat ya, ke kajian mimiti pisan simkuring awal pertama kesini, berbicara tentang keimanan, keislaman dan keihsanan, disebut trilogi beragama atau arkanuddin. Arkanuddin salah satu rukun agama itu 3, iman, Islam, ihsan. Itu. Begitupun kajian keilmuannya, fikih, tauhid, tasawuf, maka hukumnya fardu ain. Sepertiga agama iman, sepertiga agama Islam, sepertiga agama ihsan. Sepertiga nate fikih, sepertiga nate tauhid, sepertiga nate tasawuf. Udkhulu fis silmi kafa. Kalian masuk kepada agama Allah, yaitu agama Islam secara total, secara sempurna. Nah, berarti masuknya kalau misalkan kita mau belajar agama secara total, masuk ke dalam agama Islam secara total, fikihnya kita pelajari, tauhidnya kita pelajari, tasawufnya kita pelajari. Itu Pak. Eta kembali lagi tentang zikrullah. Falikul lima qaumin martabatun khosatan imma jahrun au khafi au khafiyatan. Awalan hadahum ila dzikril lisan. Nah, ini beliau mulai membicarakan langkah awal supaya zikir ini semakin naik derajatnya, ya, semakin naik derajat zikir kita. Langkah awalnya beliau menyebutkan awalan hadahum ila dzikril lisan. Perbanyak zikir lisan. Ya. Jadi dikir lisan teh ku urang teh diseueurkeun Pak. Misalkan astagfirullah, urang resep istighfar, misalkan urang teh resep istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Sanajan hati can khusyuk, walaupun hati ini belum khusyuk Pak. Belum bisa membayangkan dosa-dosa sebelumnya, misalkan belum ada penyesalan dalam hati kita, misalkan imam macawe itu astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, itu. Nah, itu tidak jadi masalah. Saya Ibnu Athaillah As-Sakandari dina kitab Al-Hikam nyarioskeun anjeun zikir kita zikir kepada Allah tanpa dibarengi dengan kekhusyuan itu lebih bagus daripada tidak zikir sama sekali. Itu. Nah, eta. Jadi walaupun orang can bisa zikir anu khusyuk, wiridan anu khusyuk, behdieuna salat anu khusyuk, jalankeun we salatnya jalankan. Saya belum bisa ikhlas Pak, saya mah di rumah aja. Itu. Bagaimana bisa ikhlas kalau tidak beramal, tidak menjalankan amal tersebut? Gitu. Amalkan dulu, jalankan dulu salat. Saya sholatnya belum khusyuk Pak. Itu. Sholat aja dulu. Itu. Sholat aja dulu. Terus. Karena wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Jadi Allah mah henteu siga urang Pak. Henteu. Urang mah kaditu kadieu henteu. Ke Allah mah maneh teu bisa khusyuk, rumasa can khusyuk, tapi daek sholat. Bisa jadi ku Allah teh diganjar lebih hebat. Ku naon? Ku proses perjuangan anak. Ya. Ku proses perjuangan anak. Itu. Urang dipaparinan kirang sehat. Ku proses perjuangan anak. Misalkan sholat can bisa khusyuk. Bu Allah ningali kana perjuangan anak kan. Gitu. Nah eta. Nah, bagaimana cara zikir kita supaya berkualitas? Yang pertama, zikir ini harus kita istiqomahkan dan kita dawamkan, terutama zikir lisan, karena lisan ini mengingatkan pikiran dan hati kita. Terus namun orang ayeuna misalkan orang teh belum bisa kita khusyuk, belum bisa kita fokus, ngahuleng begitu. Hayang bisa zikir lisan qalbu, kemungkinan besar bisa nggak? Tidak santiasa Pak. Kemungkinan besar, tapi tetap kudu dibantu, harus dibantu dengan lisan. Astagfirullahaladzim,
Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Nah, akhirnya si pikiran ini membantu pergerakan lisan tadi untuk supaya bisa fokus dan konsentrasi. Gitu. Nah, lamun tos tiasa fokus dan konsentrasi, kira-kira dikir lisanna masih perlu nggak? Kira-kira dikir lisan masih perlu? Nah, masih perlu, Pak. Karena al-insan mahalul khoto' wan nisyan. Manusia itu terkadang manusia itu berpotensi salah, berpotensi lupa. Jadi kudu diingetan deui. Gitu. Maka aya adan salah satunya. Itu. Adan diingetan geus waktu salat ya, ingetan eta teh. Gitu. Jadi proses mengingatkan itu harus berulang. Kangjeng Rasulullah geus dijamin, Allah sudah menjamin Rasulullah. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Wahai Muhammad, sesungguhnya engkau punya akhlak yang agung. Eta langsung ku Allah penghargaannya. Tapi beliau masih sholat. Bahkan sholatnya lebih diurang, lebih daripada kita sholatnya. Istighfar beliau itu tidak kurang dari 100 kali. Itu urang sabaraha? 3 kali paling oke. Kita hanya 3 kali Pak rata-rata habis sholat dikalikan 3 kali 5, 15 kali Pak. Itu Rasulullah yang sudah dijamin ahli surga, predikatnya pun maksum, tidak pernah melakukan dosa, itu masih beristighfar Pak 100 kali, itu kurang. Itu tidak kurang dari 100 hari istighfarnya saja. Mohon maaf, istighfarnya saja tidak kurang dari 100 kali. Itu beliau, Pak. Berarti orang kudu sabaraha. Berarti kita harus berapa? Karena apa? Karena kita ini tidak terlepas dengan namanya salah dan dosa. Terus tuh, walaupun kita di rumah, ya, untuk keluar di rumah, we cicing, ya, untuk dagang, untuk tani, aset yang berjalan misalkan di rumah. Apa tidak melakukan dosa? Mungkin ayat nomor 2 kan ningali HP gitu. Chattingan gitu. Mulai isu dan macam-macam di layanan itu. Akhirnya jadi para sehapan di media sosial. Nah, kadang-kadang kita tidak sadar apakah hal itu tidak akan dipertanggungjawabkan. Apa yang kita tulis di WA, tulis di media sosial, apa mal dipertanggungjawabkan gitu. Sadaya lagi bakal dipertanggungjawabkan. Dulu mah lisan ini seperti saya nih banyak ngomong, yang dulu mah ini lisan. Sekarang mah lisan mah jempling, iya apa? Jempol dan tulisan ayo nam. Nah, maka hal yang perlu kita pelajari di kehidupan ini, ya, di antaranya supaya kita bisa mengenal Allah lebih dekat, lebih erat, karena pada hakikatnya Allah itu dekat. Perbanyak zikrullah, ya. Perbanyak zikir kepada Allah. Apa yang kira-kira kita bisa, ya. Apa yang kira-kira kita tuh enak, itu. Nah, baru setelah itu summa ila zikrun nafs. Santos orang sering banyak zikir diucapkan, astagfirullahaladzim, astagfirullah, tadi la ilaha illallah, ya. Dan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dina kitab Kasifatus Saja itu anjurannya itu tidak kurang dari 300 Pak, sehari semalam. Itu dina kitab fikih atau teh. Dina kitab fikih itu tidak kurang dari 300 kali satu hari satu malam zikir la ilaha illallah. Urang sabaraha? Paling 3 kali. Gitu. Maka ahli-ahli sufi dulu, ya, para sahabat itu sampai 12.000, 120.000 Abu Hurairah itu zikiran. Nah, ulama-ulama salafus soleh hadirnya terkurang ti 1.000 sehari. Itu. Gitu. Orang-orang yang belajar itu biasa itu kurang.
Nah setelah dibiasakan dzikir lisan, la ilaha illallah atau astagfirullahaladzim, astagfirullah, itu membantu. Akhirnya kata beliau di sini summa ila dzikrin nafs. Akhirnya jiwanya, nafs itu kan jiwa, dirinya itu bisa berzikir. Jadi lisannya zikir, jiwanya tuh mulai terbangun, Pak. Jiwanya dengan zikir yang dia ucapkan tadi mulai terbangun. Karakter zikirnya itu mulai terbangun dalam jiwanya. Apa contohnya? Mulai Pak ada kesadaran. Mulai ada kesadaran. Duh, aing baheula teh teu pernah ngaji itu. Aya namanya ngaji, karena ngaji teh hukumna wajib. Thalabul ilmi fardhatun. Nah, ada rasa seperti itu, Pak. Dan itu sering saya alami, beberapa sahabat-sahabat saya seperti itu. Nu tadina sama sekali punten ya. Nu tadina sama sekali henteu nincak masjid acan, Pak. Ya, cek orang lembur mah jauh ke bedug anggang kadulah teu nyahoeun salat-salat acan, tidak tahu gitu. Bisa faktor tidak tahu itu karena kebodohannya, bisa faktor tidak tahu itu karena memang lingkungannya, bisa faktor tidak tahu itu karena memang aja we embung gitu ya. Kan macam-macam faktornya teh. Tapi setelah mulai, Pak, setelah mulai dikumandangkan tentang zikir-zikir, ayat-ayat Quran ku urang teh gitu. Dan geus ka dieu gitu ya. Beda lagi didikan ke santri, beda lagi ya. Ini ke orang-orang tertentu. Dan baik dikir gitu. Nah itu karakter dikirnya ketika sering jiwanya itu mulai terbangun, Pak, karakter dikir. Akhirnya timbul kesadaran. Nah akhirnya daek ngaji, akhirnya daek nanya. Itu biasanya nanya ke ustadz deh, atau mereka datang ke ustadz, ke kiai, mohon doanya supaya usaha saya lancar. Biasanya kadang-kadang gitu. Oke, saya lagi usaha begini, tolong doakan usaha saya, ya insyaallah amin, berkah misalnya gitu. Terus silat tina ladang silaturahmi teh minta doa misalnya gitu. Nah ini mah beda lagi, Pak. Gitu. Ketika zikir, karakter zikirnya terbangun, ustaz Pak Kiai punten ari salatnya kumaha gitu. Jadi kadinya, Pak. Mulai kadinya. Tapi usaha tetap jalan punten. Usaha teh nu kasab-kasab, nu tani-tani, nu dagang-dagang gitu. Nah, eta. Nah, beres tidinya berarti sudah dua, Pak. Kalau berbicara tingkatan ya, secara tidak langsung saya utarakan dua tingkatan. Itu. Zikir lisan, ada zikir nafs. Nah, summa ila zikrul qalbi. Yang ketiga, ketika jiwanya mulai terbentuk dengan zikrullah, zikir lisannya jalan, karakter jiwanya mulai terbangun, akhirnya zikir itu masuk, Pak, derajatnya naik lagi kepada zikrul qalbi gitu. Jadi hati nuraninya tuh mulai zikir, Pak. Hati nuraninya tuh mulai zikir. Ketika hati nuraninya mulai zikir, itu kotoran-kotorannya yang melekat dalam hatinya itu mulai luntur. Idza adnabal mukmin kana nuqtatun sauda fi qalbihi. Ketika seorang muslim, seorang mukmin melakukan maksiat, itu satu noda hitam, Pak, di hatinya. Kalau kita ilustrasikan ini hati misalkan, ya, diilustrasikan itu noda hitam. Satu dosa, dua dosa, tiga dosa gitu. Mentak lamun urang ngeunteng karena diri urang, ya Allah. Kadang-kadang sieun. Kadang-kadang sieun, Pak. Sieunna naon saking ku ieu hate urang kotor loba. Nah, eta. Summa ila zikrul khafi. Nah, akhirnya setelah kolbunya mulai diisi dengan zikrullah, nah, mulai masuk di sini dikatakan zikrul khafi. Nah, zikrul khafi itu sama. Ya ini mah tingkatan, beda dengan istilah hobi yang tadi, Pak. Kalau hobi yang tadi ada zikir lisan yang diucapkan, ada zikir yang disembunyikan. Ya istilah itu istilah zikir. Nah kalau ini zikiril hobinya tingkatan martabat zikirnya, mulai masuk ke dalam zikir hobi. Kumaha eta aplikasina?
Ketika zikirnya sudah jadi zikir hobi, martabat zikirnya masuk ke martabat zikir hobi, siga nahunggul Pak, dia kerja berangkat, tapi nilai kerjanya itu jadi ibadah. Ayat hadisna, kamin amalin yatasawwaru bi surati amali dunya, banyak amal perbuatan seperti dunia. Sumayasiru bi husni niat min amalil akhirah, tapi dunianya itu jadi akhirat. Gawe nutani karena zikir prosesnya tadi geus mulai, jadi kerjanya tuh ibadah. Akhirnya 24 jam pun bernilai ibadah, 24 jam pun bernilai ibadah. Nah ini baru berapa berarti? Yang pertama zikir lisan, yang kedua zikir nafs atau zikir jiwa, yang ketiga zikrul qalbi, zikir hati nurani. Nah baru 3 Pak. Berhubung waktu ya, Abi suka jongjonan Pak. Takutnya nak HP, oh ternyata sudah jam 6:10. Itu sebelum dilanjutkan, silahkan barangkali ada yang mau diutarakan atau dipertanyakan. Bapak Ibu terus ditambah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mau nanya Ustaz, tapi nggak nanya masalah zikir. Mau nanya yang tadi tiba-tiba bicara Ustaz bahwa kemerdekaan. Kalau kita lihat di YouTube, kita pengakuan bahwa kemerdekaan ini adalah hasil perjuangan daripada golongan-golongan tertentu, sehingga menurut para pakar bahwa itu adalah menyalahi sejarah, bahwa Diponegoro adalah keturunan ini dan lain seterusnya. Itu dibantah langsung oleh Profesor Mahfud MD. Bahkan katanya teks proklamasi itu adalah usul dari seseorang. Bagaimana pendapat Ustaz dalam hal ini? Berarti menyalahi sesuatu yang sudah terjadi, bohongan. Terima kasih. Langsung saya tanggapi Pak ya, izin. Ketika ada isu seperti yang Bapak katakan, ada pengklaiman dan lain sebagainya, ya. Kalau bagi kita sebagai umat Muslim yang beragama Islam dan bernegara di Negara Kesatuan Republik Indonesia, ya, berarti kita pegang 2 hal: hidup beragama Islam, tapi tetap dalam koridor atau bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena esensi atau isi daripada bernegara itu tidak berbenturan dengan aturan syariat agama. Ya, itu. Karena terus juga kalau kita pelajari dari Pancasila misalkan, ketuhanan yang Maha Esa, terus dalam undang-undang yang termaktub, ya, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Nah, tadi undang-undang lagi jelas Pak. Berarti aturan negara ini secara Pancasila dan undang-undang tidak berbenturan dengan aturan Islam. Maka para pendiri bangsa semua sepakat bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia ini berdiri dan atas atau dasar hukumnya itu pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Nah, kembali ke pertanyaan tadi, ketika timbul ada seseorang bahwa negara kita ini menang si anu gitu banyak, ya, menang si anu, eta kumaha? Saya pribadi simpel Pak. Saya pribadi jawabannya, kalau memang hal itu bisa dibuktikan, ya, secara fakta, namun ayeuna kan kudu fakta jeung de jure nya, istilahna teh kudu aya runutan histori sejarahna, bukti histori sejarahnya pun harus ada. Kalau memang itu terbukti, ya sah-sah saja kan gitu. Kalau memang itu terbukti. Tapi kalau memang itu tidak terbukti, badena naona gitu. Cek kasarna mah.
Inilah yang harus digarisbawahi, Pak. Gitu. Orang mengaku mengklaim seperti itu, punten, itu dasarnya apa? Dasar secara keilmuannya itu apa? Apakah karena memang punya referensi yang kuat? Gitu. Atau karena memang keegoisan yang timbul dalam dirinya? Ya itu mereka sendiri Pak yang tahu, atau orang-orang tersebut yang tahu. Nah kalau memang timbul dari rasa keegoisan, saya ini putra pendiri loh, itu misalkan secara jiwa ya, urang teh saya ini putra pendiri negara. Nah berarti timbul adigung gede sombong, gede hulu, takabur hadituna. Nah akhirnya walaupun dia punya referensi sebaik apapun, ya sekuat apapun referensinya, karena didasari dengan egoisme, didasari dengan takabur, mual aya Pak, mual jadi kealusan, tidak akan jadi kebaikan. Nah, jadi saya garis bawahi, ya, walaupun Bapak lebih paham hal itu, ya, istilahnya, tapi saya cuma bisa menanggapi seandainya punya referensi kuat, silahkan tunjukkan, silahkan diskusikan, buka di forum, jangan ada timbul perpecahan karena dilandasi dengan keegoisan. Nilai yang paling utamanya ketika kebenaran diutarakan dengan keegoisan, dengan ketakaburan, itu tidak akan ada nilainya Pak, tidak akan ada ruh kebaikannya. Nu aya jadi pasea wae. Padahal berbicara baik misalkan, padahal itu fakta, tapi karena dilandasi dengan egoisme, sarkasisme, nafsu dan lain sebagainya, itu tidak akan baik. Itu. Ingat negara ini didirikan Darul Misak, kesepakatan Pak, kesepakatan ulama, kesepakatan bangsa, tokoh nasionalisme. Terus semua elemen masyarakat pun ikut berjuang. Ya. Semua elemen masyarakat pun ikut berjuang. Lain si A, lain si B, gitu. Bukan si A, bukan si B. Semua elemen masyarakat, timimiti santri, kiai, ustad, ajengan, petani, pedagang, ya, mahasiswa pada waktu itu mungkin meureun aya apa henteu gitu apa. Nah itu semua elemen bangsa menyatu. Itu akhirnya jadilah diproklamirkan Bung Karno atas nama bangsa Indonesia, kan gitu tuh, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Itu Pak panjang teuing Pak jawabanana abdi gitu. Ustaz, saya mau bertanya. Siap. Sebelum kita zikir, saya melihat para ulama sebelumnya telah menggambarkan dulu tentang cara metode untuk melakukan zikir. Contoh ketika sebelum zikir mengucapkan la ilaha illallah, itu dalam tubuh manusia ada macam titik-titik yang dilalui ketika mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Pertanyaan saya, kenapa harus melalui titik-titik itu? Contohnya misalnya ketika mengucapkan la, kita harus melintasi dulu ke atas. Lalu kedua melihat illallah ke kanan dulu, melihat harus nyampe dulu hingga titik kanan sebelah putih susu. Lalu terakhir melihat sebelah kiri susu sebelah kiri. Nah pertanyaan saya, kenapa harus melintasi titik-titik itu? Terima kasih. Para ulama itu melakukan sebuah penelitian, ya. Melakukan sebuah penelitian, dikumpulkan dalil Quran, dikumpulkan dalil hadis, dipelajari. Akhirnya timbul dari referensi antara Quran hadis tersebut, timbul referensi bahwa dalam diri manusia itu ada organ-organ tertentu atau ada titik-titik tertentu yang bisa membuka, yang bisa membuka dimensi fisik kita ke dimensi ruhani kita. Nah, yang bisa membuka itu ya terletak di titik-titik tersebut. Semakin titik-titik tersebut kita lalui dengan zikrullah, maka dimensi fisik kita akan mencuk orang kabuka Pak. Akan mukasyafah, terbuka. Itu akhirnya masuk ke dimensi spiritual. Kadang tolong diperhati bahasa abdi itu lain bahasa, bukan bahasa nu jurig nu itu lainnya.
Ini dimensi ruhani yang ada dalam diri kita. Nah, karena apa? Karena dalam diri kita ini yang pernah saya katakan sebelumnya, kita ada unsur fisik, yang fisik ini akan kembali ke tanah. Ya, kunu turoba, asal tina tanah balik di kana tanah. Itu. Ada dimensi ruhani yang sebelumnya di arwah sana, di alamul arwah, kita pernah ditanya, alastu birabbikum qalu bala syahidna. Apakah saya ini Tuhan kalian? Ya, Gusti adalah Tuhanku. Itu. Nah, Allah turunkan ke muka bumi kan kita. Summa radadnahu asfala safilin, diturunkan. Nah, akhirnya kehidupan, maka Allah kasih juga nabi dan rasul utusan untuk mengingatkan itu. Ya, balik lagi ke pertanyaannya, bahwa kenapa harus melalui titik-titik tersebut? Supaya bisa menghubungkan dimensi fisik kita masuk ke dimensi ruhani. Itu Pak. Sementara insya Allah kedepannya lebih jelas lagi. Maka atau ada yang lain masih ada pertanyaan? Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi Islam apa sudah pasti harus bisa menjalankan kategori kepada syariat. Dan cuma yang saya hanya ulang ini Pak Ustaz, tingkatan syariatnya saja secara hukum sudah banyak yang memperbaiki. Mohon maaf daripada syariat ini ya, tindakannya adalah hal yang berlandaskan daripada semua dan hukumnya adalah syariat, yaitu kepada hadis dan Al-Quran. Nah, di samping itu banyak karena tidak ada dalam hadis dan Al-Quran, terjadilah bahasa-bahasa yang terkenal seperti bid'ah dalam artinya karena hasilnya manusia itu sendiri bukan daripada contoh Nabi, karena dari saya. Nah, apabila perjalanan dari mulai mencapai Islam apa untuk peningkatan dari syariat dari syariat saja sudah tahu bagaimana apakah mungkin syariat sampai mana kita sampai. Mohon Pak Ustaz menjelaskan kenapa banyak yang kategori ini menurut guru saya, ini menurut kiai. Tapi sekarang kita sudah banyak bisa memandang banyak kiai yang kategori hanya bahasa tulisannya saja kiai, isinya syariatnya apa itu kosong. Bahkan sekarang para kiai sendiri juga bisa menjadi nama Gus atau nama bukan nama lagian tingkatan Islam diberikan kepada orang begitu saja. Mungkin kalau saya juga saya tahu contoh wakil presiden yang sekarang sebagai apa itu sama para kiai. Nah, itu. Nah, ini kalau Pak Ustaz bisa berikan penjelasan bagaimana kita mau mengikuti daripada para guru kita, para kiai kita, sementara yang kita lihat seperti itu. Dari syariatnya saja tidak sudah sangat banyak. Lalu kita terima itu sama itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya utarakan kembali bahwa syariat, tarekat, hakikat ma'rifat itu bukan tahapan seperti yang kita gambarkan SD, SMP, SMA, bukan. Tapi syariat, tarekat, hakikat itu satu kesatuan yang harus kita jalankan supaya kita bisa sampai kepada rahmat ridho Allah. Yang kita kejarkan rahmat ridho Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Nah, syariat, tarekat, hakikat itu saya tekankan di sini, itu bukan tahapan sebagaimana yang kita gambarkan SD, SMP, SMA. Tapi syariat, tarekat, hakikat itu satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Itu. Cuma dikajinya beda-beda. Ya, pengkajiannya. Ini ngaji syariat heula, gitu. Ini ngaji tarekat heula. Iya ngaji hakikat heula. Itu padahal prakteknya dalam pengaplikasiannya itu harus menyatu, Pak. Itu harus menyatu.
Walaupun syariat kita masih bolong-bolong, ya, misalkan syariat kita masih bolong-bolong, bagaimana kita bisa ke tarekat? Nah, itu berarti tadi bukan seperti itu, ya, bukan seperti itu. Kita syariatnya walaupun bolong-bolong, tarekatnya pun harus berjalan. Kita syariatnya bolong-bolong, hakikatnya pun harus berjalan. Gitu. Jadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Contoh hal kecil. Contoh yang sering misalkan syariat dalam sholat, ya, kita menjalankan syariat sholat, aqimis sholat dalam Quran, dirikan sholat, kita menjalankan syariat sholat. Gitu. Terus tarekatnya bagaimana? Tarekat dalam sholat, tarekat dalam sholat kita menjalankan sholat dan tahu yang kita sembah itu Allah, bukan kita menghadap Ka'bah lantas kita menyembah Ka'bah, bukan. Ya, itu hanya arah yang kita tuju, bentuk bahwa simbol bahwa kita semua punya visi misi yang sama. Visi misi yang sama apa? Mohon rahmat dan ridho dari Allah. Itu visi misinya. Itu. Kita pengen rahmat dan ridho dari Allah. Akhirnya menghadap. Itu. Nah, ini panjang tinggi ya, dipersingkat nih kami Pak. Panjang tinggi ngejawab. Nah, terus hakikatnya bagaimana? Hakikatnya begitu kita sholat, kita harus sadar bahwa ini anugerah dari Allah minimal. Ya. Ini anugerah dari Allah. Kita bisa menjalankan sholat karena tidak semua manusia dikasih anugerah bisa menjalankan sholat. No, berarti syariatnya jalan, tarekatnya jalan, hakikatnya jalan. Ma'rifatnya di mana? Karena ma'rifatnya bekal di syariat, bekal di hakikat, bekal di tarekat. Jadi ma'rifat itu mengisi di syariat, mengisi di tarekat, mengisi di hakikat. Maka satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Itu panginten Pak. Pilih panjang teuing. Oke. Ini sambung teuing. Boleh. Saling dulu kan masalah syariat. Ya? Iya, syariat itu kan. Ya. Harus sharing dari syariatnya dulu, kalau syariatnya salah tapi kan semuanya salah. Oh, maksudnya berarti apakah syariat itu awal dari semuanya gitu? Jadi keempat hal itu. Nah, kalau berbicara tahapan berarti, ya, berbicara tahapan dan satu kesatuan ini apakah harus bersyariat dulu? Apakah harus bertarekat dulu? Karena kalau misalkan syariatnya salah, tarekatnya bisa salah gitu kan. Nah, apakah bisa seperti itu? Kadang Pak, yang namanya teknis itu tergantung orang yang menjalankan. Ya, kadang. Ya, contoh, seseorang dia baik di syariatnya, tapi karena dia menyepelekan tarekat, bahkan berpikiran yang macam-macam tentang tarekat, nah, akhirnya dia tertutup dengan sendirinya, karena dia sudah menutup diri. Tarekat mah nanti, tarekat mah itu nanti, itu mah nanti. Sudah 40 tahun ke atas, itu biasanya. Berarti dia sudah menutup diri dengan ilmu tarekat. Walaupun ilmu tarekat itu datang, sudah tertolak Pak, karena dia menutup dirinya. Nah, begitupun ilmu hakikat. Ya. Begitu hakikat itu datang, kalau dia sudah menolak dirinya, ya ditutup, mau bisa Pak, mau bisa asup. Sakumaha wae oge, tidak akan bisa masuk ilmu itu. Itu. Nah, kembali lagi bahwa bersyariat itu harus disertai itu. Man tafaqaha walam tasawwafa faqad tafassaqa. Orang yang menjalankan syariat tapi tidak menjalankan hakikat, dia itu dihukumi fasik. Tuh, itu kata Imam Ahmad bin Hanbal, dihukumi fasik. Begitupun sebaliknya, wa man tasawwafa walam tafaqaha faqad tazandaqa. Itu. Nah, dia dihukumi zindik. Mohon maaf saya ulangi, orang yang berfikih, orang yang bersyariat tapi dia tidak menjalankan hakikat, dia hukumnya fasik. Orang yang menjalankan hakikat tapi dia tidak menjalankan syariat, dia hukumnya zindik. Jadi memang itu harus satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Walaupun caranya step by step,
gitu. Walaupun belum ke syariat yang lebih tinggi, syariatnya masih dasar, tarekatnya masih dasar, hakikatnya pun masih dasar. Itu satu kesatuan. Itu Pak. Siap. Mungkin saya sedikit mengelaborasi pertanyaan teman saya Pak Iwan, Siap. bahwa dalam menjalankan syariat ini kita masih banyak khilafiyah. Ya. Ya, yang mana yang kita harus ikuti? Ya, mereka ada kan sekarang sudah populernya kita kembali ke sunnah, Ya. Ya, jadi semacam ijtihad, isma segala macam itu bagi golongan tertentu itu tidak berlaku. Ya, seperti itu. Jadi syariat yang mana yang betul sebetulnya sehingga kita bisa menuju kepada keempatan itu. Mereka. Ya. Nah, kalau gitu maksudnya. Nah, kalau itu kita harus tahu bahwa ada sebuah hadis yang berkata alaikum bisunnati wa sunnati khulafaur rasyidin. Itu hadisnya, Pak. Ya. Beliau Kangjeng Rasul berkata, kalian semua harus mengikuti sunnahku. Nah, sunnah di sini berarti syariat. Nah, syariat ini meliputi iman, syariat ini meliputi Islam, syariat ini meliputi ihsan. Itu. Jadi kalau syariatnya hanya meliputi iman, berarti masih ada kekurangan dong. Kalau syariatnya hanya dua, hanya iman dan Islam saja, berarti masih kurang dong. Gitu. Karena syariat itu iman, Islam, ihsan. Itu syariat Rasulullah. Itu syariat Rasulullah. Nah, terus kenapa terjadi banyak khilafiyah, banyak perbedaan-perbedaan ke sini. Nah, sebenarnya kalau kita kaji, perbedaan itu indah, Pak. Kalau kita mau menerima perbedaan tersebut, cuma kita pun harus punya track yang jelas, ya, track yang jelas, yang sampai kepada Rasulullah. Ini durasi waktunya berapa tahun, Pak? Antara zaman Rasulullah dengan kita, ya, hampir 1.500 kan? Itu durasinya 1.500 tahun. Bisa dibayangkan zaman Kangjeng Rasul diteruskan oleh para sahabat, diteruskan oleh tabi'in, diteruskan oleh atba' tabi'in, diteruskan oleh utama mutaqaddimin, terus diteruskan oleh utama mutaakhirin ke sini kan. Akhirnya sampai ke sini. Nah, akhirnya kita berpikir seperti kata tadi Pak Haji bilang, terus bagaimana ini caranya? Itu. Nah, maka berarti kita harus mengetahui track yang terhubung kepada Allah melalui Rasulullah. Maka ulama-ulama ahlu sunnah wal jamaah berbicara di sini kayak Yahya bin Mu'ad mengutarakan al-isnadu minad din. Sanad itu bagian dari agama. Kita punya guru, Pak. Guru kita kredibilitasnya jelas, ngajinya jelas, pesantrennya jelas misalkan, atau gelar akademiknya jelas, gelar akademiknya misalkan. Nah, beliau pun punya guru, Pak, yang sama-sama tadi jelas dan bisa dipertanggungjawabkan. Terus lagi punya guru, Pak, itu ada, Pak, catatannya itu. Nah, sampai kepada Rasulullah SAW. Nah, berarti kalau kita tahu bahwa kita punya guru yang sanad silsilahnya jelas terhubung sampai Rasulullah, bila perlu ini mah bila perlu. Oke, mohon maaf. Oke, dari mana? Misalkan, atau Pak Ustadz dari mana? Saya dari gurunya siapa? Bila perlu seperti itu, Pak. Gitu. Jadi kita teliti, kita kaji apakah terhubung sampai Rasulullah. Itu mah akan terlalu jauh misalkan, ya minimal ada beberapa tingkat ke atas lah. Misalkan kayak Syekh Ahmad Sahibul Wafatajul Arifin misalkan diantaranya, yang beliau punya guru. Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad. Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad punya guru. Siapa? Syekh Tolha Kalisapu Cirebon. Syekh Tolha Kalisapu Cirebon punya guru siapa? Syekh Ahmad Khatib As-Sambasi. Dan itu catatannya ada dan semua ulama pun mengakui. Nah, berarti jalurnya itu ahlus sunnah wal jamaah. Adapun perbedaan itu khilafiyah dalam fikih. Ini kunut, ini tidak kunut, karena memang masing-masing ada pedomannya. Itu dipersilahkan. Itu, Pak. Sementara. Cukup ya, Pak. Alhamdulillah, yang sekalian. Mudah-mudahan apa
apa yang dipaparkan dilakukan oleh guru kita tadi, kita semua dapat pahaminya. Mudah-mudahan ketika kita melakukan zikir kepada Allah, Allah memudahkan kita untuk bisa berdiri saat kita berusaha. Baik, kalau kita tutup saja dari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abdi tu acan pamitan. Apunten, mohon maaf atas segala kesalahan dalam keterangan, dalam penjelasan. Mungkin beberapa pertanyaan yang tidak bisa saya jawab secara jelas karena memang terhubung waktu, ya. Saya mohon maaf sekali lagi bapak-bapak, ibu-ibu semua. Wa'tasimu bihablillah wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah.